Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ada sebuah kipas angin dinding, mereknya apa ini? Mereknya adalah Kazuki Wallfan 16 in. Yang rusak katanya teman-teman. Itu ada kabel warna biru ya, 2 buah. Kabel apa itu? Teman-teman, kipas angin ini katanya sering dikasih minyak terus macet lagi, sering dikasih minyak macet lagi, kalau panas mati sendiri katanya. Kita akan coba tes ya, kita colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira dia hidup apa enggak. Terus kita hidupin, berdengung teman-teman. Tapi nggak mau berputar sama sekali. Teman-teman, kipas angin ini kemungkinan besar kerusakannya terletak pada busingnya. Jadi busingnya tuh harus diganti dengan busing yang baru. Kalau nggak diganti, nanti dia akan kembali lagi teman-teman, kembali seret lagi. Jadi kita harus ngelepas covernya. Cara ngelepas cover itu yang paling gampang sebetulnya bukan ngelepas bautnya dulu ya, tapi ngelepas klipnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau klipnya udah dilepas, bautnya nggak dilepas pun nggak apa-apa biasanya. Tuh, langsung lepas kan? Oke. Terus, karena kita mau bukain busing, kita lepas aja 4 buah skrup yang ada di sini. Mesinnya imut-imut teman-teman. Seret banget nih. Ini kalau diputar ke kiri kayaknya lancar, tapi kalau diputar ke kanan kayaknya enggak. Sebentar, kita lihat busingnya kira-kira bisa diganti apa enggak. Kayaknya bisa teman-teman. Soalnya busingnya cuma pakai klip seperti ini. Kalau gitu kita langsung bongkar aja ya. Kita butuh ngelepasin spinya. Spinya kita bisa lepasin pakai tangan cucut. Oke, seperti ini. Kipas angin kayak gini nih pasti banyak minyaknya teman-teman. Jadi siapin tisu supaya tangan kita nggak belepotan minyak. Terus kesetrum gara-gara tangan kena minyak. Kan nggak enak ya. Bagian yang harus dibuka terlebih dahulu untuk ngelepas busing adalah bagian belakang teman-teman. Karena bagian depan ini kan langsung nyambung ke porosnya. Jadi yang bagian belakang ini harus kita bongkar dulu. Ini ada louvernya kita buka dulu. Ini ada baut ya. Baut 1, 2 kita harus buka. Atau gini aja deh, kita buka motor ini aja, motor louver sinkronus namanya. Kadang disebut sinkronus, kadang disebut louver, macam-macam. Suka-suka kita nyebutnya teman-teman. Bautnya kita lepas dulu, kita tarik. Oke. Sekarang coba kita lepas ini ya. Ini dia bautnya nih. Oke. Kita tarik. Lepas ya. Sekarang yang perlu kita bongkar adalah ini teman-teman.
Jadi kalau misalnya casing dari louver ini nggak ganggu, nggak usah dilepas. Nggak ganggu ternyata, jadi nggak perlu kita lepas. Satu buah. Keras, belum pernah dibongkar ini teman-teman. 2. Dia berdengung cuman nggak berputar. Ada 4 baut. Kita buka nih. Keras. Saya khawatir dol, kalau dol repot. Males ngerjain kalau bautnya dol. Balikin aja. 3, satu lagi. Oke. 4 buah bautnya udah kita lepas. Sekarang kita tarik yang depan. Ini dia. Ini busingnya nih, kayaknya sih masih bagus, kayaknya ya. Cuman kalau kelihatan calar sih, ya memang kelihatan calar dia. Kita akan lihat yang bagian belakang. Kita tarik pelan-pelan spoolnya. Tapi kita tarik dulu asnya, lupa saya. Asnya kita tarik dulu. Terus spoolnya kita tarik. Spoolnya gosong apa enggak ya? Kayaknya enggak teman-teman. Cuman warnanya udah enggak bagus. Coba ditarik pelan-pelan, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kalau misalnya kira-kira mengganggu, kita lepas aja ini. Supaya kabelnya tuh bisa ditarik dengan leluasa. Oke. Kita taruh dulu spoolnya. Ini dia busing bagian belakang. Busingnya kalau dilihat sih sama kayak yang bagian depan. Jadi yang mana yang kira-kira mau kita lepas? Coba kita tes dulu yang bagian depan. Motornya lancar. Bagian belakang kita tes juga deh. Lancar nggak dia? Lancar juga. Ini keputusannya terserah kita. Kalau misalnya kita anggap busingnya tuh perlu diganti, kita langsung ganti dengan yang baru busingnya ya. Tapi kalau misalnya kita memutuskan untuk nggak mengganti busing, itu harus karena alasan spoolnya memang udah nggak bagus kondisinya. Gitu teman-teman. Soalnya nanti kalau kita ganti busing yang baru, habis itu ternyata tetap nggak mau muter, rupanya itu terjadi karena spoolnya udah rusak, udah minta diganti yang baru spoolnya. Jadi kan percuma kalau kita ganti busing. Akhirnya keputusannya adalah kita ganti busing teman-teman. Tadi kan karena seret, yang pertama tuh kan seret.
jadi harus diganti busing. Kalau misalnya yang kira-kira nggak seret, nggak akan saya ganti busing. Terutama yang bagian belakang kayaknya. Cara bukanya gampang teman-teman. Kita ambil obeng minus, terus kita congkel bagian sini pelan-pelan seperti ini. Jangan sampai kepleset, nanti kena tangan, bisa berdarah. Seperti ini. Biasanya cukup 2 aja sih. Kenapa 2? Karena yang satu nanti kita pakai untuk nempelin supaya dia rapet. Kalau kita lepas 3-3-nya, kalau kita longgarin 3-3-nya, nanti yang satu susah rapet biasanya. Begitu ini udah bisa lepas seperti ini baru kita dorong. Nah, kayak gini kondisinya. Minyak tok iki. Oke lah, kita ganti deh dua-duanya. Kotor banget. Kita akan bersihkan teman-teman. Setelah dibersihin jadinya kayak gini teman-teman. Tuh, minyak-minyaknya udah hilang. Kayak gini enak ngerjainnya. Ini saya sikat pakai sikat gigi, pakai bros. Terus pakai soklin atau sabun colek teman-teman. Nah, ini busing yang lama. Kita lihat bagian dalamnya tuh udah calar ya. Ini juga busing yang lama, bagian dalamnya udah calar seperti itu. Biasanya ini yang menyebabkan kipas angin seret meskipun udah dikasih minyak teman-teman. Sekarang ini adalah busing yang baru. Kita lihat bagian dalamnya tuh masih mulus ya. Coba kita bandingkan sama yang lama. Jauh beda teman-teman. Jadi busingnya udah saya vonis rusak. Sekarang saya pasang di sini busingnya. Terus yang satu juga dipasang di sini. Terus ini kan ada 2 ya. Ada 2 klip. Ada 2 pengunci. Penguncinya nih dipasangnya seperti ini. Terus ini kita cantolin atau kita masukin seperti ini. Nah, sebisa mungkin kita pasang penguncinya nih dengan tepat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita bengkokin penguncinya. Selesai. Hasilnya jadi seperti ini, rapet. Kalau didorong nggak ada longgar-longgarnya sama sekali. Beres. Sekarang tinggal asnya teman-teman. Asnya ini harus kita kondisikan supaya bersih juga. Ini kan masih banyak minyak-minyaknya. Saya lupa ngebersihinnya, jadi saya mau bersihin dulu sampai dia benar-benar bersih. Nah, kayak gini jadinya teman-teman. Ternyata as ini ada semacam ring yang terbuat dari semacam kertas gitu teman. Seperti kertas gitu loh teman-teman. Ini ada ring dari barang kayak plastik atau logam, tapi di sebelahnya ada ring yang kayak kertas. Depan belakang ada seperti ini. Jadi udah saya cuci pakai air ya, pakai air sama sabun colek. Beres deh. Mana tadi yang bagian belakang? Bagian belakang ini ya. Yang bagian belakang ada tempat untuk kabelnya. Nah, ini coba kita setting dulu supaya dia nggak miring. Kita kira-kira aja teman-teman. Oh, kira-kira udah pas, ya udah. Terus kita tes yang bagian depan.
masuknya susah nih yang bagian depan, tapi bisa kok. Yang bagian depan ini relatif agak seret, tapi wajar sih, karena kan bagian ini jarang dilewati as, kecuali hanya sekali waktu dirakit dari pabriknya teman-teman. Kalau gitu udah mulai kita rakit ya. Cara ngerakitnya gampang, sama aja kayak kita membukanya, jadi nggak perlu saya syuting ya teman-teman. Pas bautnya udah dipasang semua seperti ini teman-teman, coba kita puter-puter asnya ya. Kalau misalnya masih seret, biasanya setelan dari bautnya nih nggak sama gitu. Jadi ada yang longgar, ada yang terlalu keras. Jadi kita harus setting sampai dia benar-benar lancar. Kayaknya perlu kita uji coba langsung ya. Gini, terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Terus kita hidupkan. Oke, berputar ya. Mantap. Beres teman-teman, selesai. Tinggal dirakit ulang. Ini dia penampakan kipas angin yang udah selesai kita perbaiki. Jadi sekarang waktunya kita tes menggunakan baling-baling. Ini nomor 1 teman-teman. Lancar. Sekarang nomor 2. Makin kencang. Sekarang nomor 3. Wah, mantap. Sekarang saya tes louvernya. Dan dia pun mau noleh ke kanan dan ke kiri. Udara hari ini di bengkel memang panas banget teman-teman. Cocok kalau pakai kipas angin, tapi jangan lama-lama, nanti masuk angin. Dan begitulah cara memperbaiki kipas angin yang mereknya adalah apa tadi ya? Saya lupa. Mereknya adalah Kazuki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.